Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, baru-baru ini ada sebuah berita yang sedang viral di media massa, yaitu mengenai karnaval daripada Brasil yang dianggap menghina Tuhan, dan Tuhan mendatangkan bencana bagi warga Brasil. Nah, sekilas gambaran bagaimana karnaval itu. Nah, sehingga muncul sebuah pertanyaan, benarkah bencana Brasil karena menghina Tuhan? Nah, saudaraku, kali ini kita akan membahas di channel ini. Nah, saudaraku, bencana alam Brasil ini viral karena orang mengaitkan bencana dengan karnaval yang dilakukan di Brasil. Nah, bencana di Brasil itu terjadi tidak lama setelah karnaval satanik yang diadakan di beberapa wilayah Brasil hingga menghancurkan kegiatan sebagian kota. Nah, terlihat dalam beberapa unggahan video. Dalam karnaval itu ada sejumlah patung raksasa yang menyerupai bentuk setan. Tak lama dari karnaval tersebut muncul petaka bencana banjir dan longsor dahsyat yang mencekam, sehingga menewaskan puluhan orang dan merobohkan beberapa bangunan. Nah, ini yang menjadi viral, saudaraku, yang diviralkan oleh beberapa YouTuber. Nah, karnaval di Sao Paulo yang direncanakan digelar sebenarnya tanggal 22 Februari tahun 2023 akhirnya diasumsikan menjadi pembawa petaka karena perayaannya menampilkan nuansa satanik yang menurut penilaian warganet merupakan sebuah ajab. Nah, puluhan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal saat badai mematikan menghantam pesisir pantai bagian negara Sao Paulo, Brasil pada tanggal 21 Februari yang disebut-sebut adalah ada kaitannya dengan Karnaval Sao Paulo yang akan digelar tanggal 22 Februari. Jadi saudaraku, bencana alam terjadi di tanggal 21 Februari sebelum karnaval dilakukan, ya. Nah, ini di berita di CNN yang muncul di tanggal 21 Februari. Nah, saudaraku, sebelum banjir dan longsor yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir itu, Sao Paulo kerap dilanda hujan deras sebenarnya selama hampir 24 jam dalam 1 bulan terakhir di bulan Februari. Menurut pihak berwenang, curah hujan harian terbesar menurut catatan di Brasil memicu banjir dan tanah longsor yang tak jarang menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Nah, akibat bencana tersebut, perayaan karnaval dikabarkan telah dibatalkan di sejumlah kota di Brasil. Nah, terutama di Sao Paulo yang terkenal selalu melakukan karnaval yang direncanakan digelar di tanggal 22 Februari 2023. Jadi saudaraku, karnaval sebenarnya belum diadakan. Nah, tetapi video karnaval yang menampilkan setan itu sudah ada. Nah, saudaraku, saya sendiri pernah menghadiri karnaval ini di tahun 2012 pada saat itu. Dan ya, nuansa gambaran setan dan lain sebagainya
sudah biasa terjadi di sana, ya. Dan apa yang mereka sampaikan, paradekan di karnaval itu mengenai dunia-dunia gelap, mengenai setan, mengenai Lucifer dan lain sebagainya, itu sudah ada di tahun 2012 pada saat saya ke sana. Dan saya yakin sebelum saya ke sana dan setelah saya ke sana juga masih tetap ada. Nah, ada yang mengatakan parodi Yesus yang disiksa oleh iblis itu adalah yang memicu terjadinya bencana ini. Nah, saudaraku, karnaval yang menampilkan parodi Yesus disiksa, iblis dan lain sebagainya, itu adalah sebuah hal yang benar. Tetapi hal ini adalah video yang diambil, yang diupload tahun 2019, tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu. Anda boleh lihat, silakan lihat di video ini, Anda boleh catat alamatnya, dan Anda boleh silakan lihat. Ternyata video ini sudah diupload 4 tahun yang lalu, dan bukan di Karnaval 2023, karena Karnaval 2003 belum ada, karena dibatalkan akibat bencana ini. Nah, saudaraku, melalui video ini saya mau mengajak Anda menjadi Kristen yang pintar. Karena bila Anda sebagai seorang Kristen dan Anda bilang bencana alam yang menimpa Brasil karena mereka menghina Tuhan, Anda begitu jahat, saudaraku. Nah, berita ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal adalah sebuah hoax dan tidak ada yang bisa dibuktikan juga bahwa bencana alam yang menimpa Brasil adalah karena benar bahwa Tuhan menghukum mereka karena mereka membuat pawai setan. Nah, padahal di tahun-tahun sebelumnya mereka sudah membuat pawai-pawai yang sama. Nah, seperti itu dengan tema setan tidak ada bencana yang terjadi, saudaraku. Dan kemungkinan karena tahun 2023 ini gagal karena bencana alam, mungkin di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya di depan akan ada lagi tema-tema yang sama dan kemungkinan tidak akan ada bencana pada saat itu. Jadi, apa faedahnya Tuhan memberi hukuman di tahun ini? Karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan mereka tidak melakukan lagi pawai tersebut. Yang ada orang hanya menduga-duga. Karena tahun ini mereka sudah ditimpa bencana, dan semoga tahun depan mereka insaf dan tidak berbuat lagi. Nah, buat Anda yang beragama lain yang mengatakan bahwa ini adalah asap dari Tuhan, saya berterima kasih kepada Anda, saudaraku. Karena dengan Anda mengatakan ini, Anda juga mengakui keberadaan Tuhan Yesus. Saudaraku, Anda bisa lihat di Yohanes 9 ayat 2 sampai dengan 5. Nah, dikatakan demikian, saudaraku. Murid-muridnya bertanya kepadanya, yaitu Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Kita lihat ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Jadi, saudaraku, hal ini sama dengan Anda bertanya, bencana alam ini salah siapa? Tetapi dengan Yesus di sini mau katakan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku. Apa itu yang menjadi terang? Nah, yaitu menolong mereka yang tertimpa bencana. Minimal, saudaraku, bila Anda tidak dapat membantu langsung ke Brasil, Anda dapat mendoakan mereka. Bukan malah mengatakan mereka dilanda bencana karena hukum Tuhan. Mari, saudaraku, jadilah orang Kristen yang bijak dalam bermedia sosial. Jangan mengatakan mereka mendapatkan bencana ini karena menghina Tuhan. Sebab Tuhan dihina atau tidak, Yesus tidak merasakan apa-apa. Tuhan tidak marah. Justru yang marah adalah pengikut-pengikutnya. Yang marah adalah orang yang melihat hal penghinaan itu. Mereka yang marah. Tuhan sendiri justru kasihan.
dengan mereka yang menghina dia. Kok kalian mau hidup dengan menghina aku? Kalian yang rugi sebenarnya. Jadi saudaraku berhasil ditimpa oleh bencana karena mereka menghina Tuhan adalah sebuah hoax. Jadi saudaraku, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Anda boleh silakan subscribe, silakan like dan juga komen, dan Anda boleh bagikan kepada banyak orang agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bisa menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Bye-bye.